Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwan, a'azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wa man ihtada bihadihi ila qiyam as-sa'ah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sa'ba wal hazana in syi'ta sahla. Thumma amma ba'du. Ma'asyar ikhwan, a'azakumullah. Setelah kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikutnya ikhwan a'azakumullah, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan di dalam fikih ibadah kita, karena Al-Ustaz Yami Amanda ada uzur, makanya dikembalikan ke asalnya. Tapi insyaallah pekan berikutnya kalau Ustaz Yami tidak ada uzur, tetap nanti menuntaskan daripada syarah dari usul as-sunnah dan seterusnya insyaallah. Ma'asyiral ikhwan a'azakumullah, sebelumnya kita sudah mempelajari bab al-ghusl. Al-ghusl itu adalah seputar mandi janabah. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas bab fit tayammum. Bagi yang memiliki panduan di halaman 32, bab at-tayammum, bab seputar tayammum. Ikhwan a'azakumullah, di dalam bab ini ada beberapa pembahasan insyaallah akan kita pelajari. Yang pertama adalah hukum tayammumi wa dalilu masyru'iyatihi. Ini yang pertama. Apa hukum bertayammum dan apa dalil disyariatkannya? Ini yang pertama. Yang kedua insyaallah syurutut tayammumi wal asbabun mubihatu lah. Syarat diperbolehkan bertayammum dan sebab-sebabnya, syarat dan sebab-sebab diperbolehkan bertayammum. Ini pembahasan yang kedua. Yang ketiga insyaallah ikhwan azakumullah, mubtilatut tayammum, perkara-perkara pembatal tayammum. Pembahasan yang keempat, sifatut tayammum, tata cara kaifiyah bertayammum. Inilah 4 pembahasan penting insyaallah yang akan kita pelajari dalam bab tayammum. Kembali kita ke pembahasan yang pertama, hukum tayammum dan dalil disyariatkannya. Ikhwan a'azakumullah, tayammum ini pengganti daripada apa? Bersuci dengan air, dan bisa menggantikan ghusl juga, berwudu tergantikan dan ghusl juga tergantikan mandi janabah. Inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin kita sudah mengetahuinya. Sampai para ulama menyebutkan apabila betul-betul tidak ada air atau ada uzur syar'i, penghalang untuk kita tidak boleh menyentuh air, sakitkah itu atau dan lain sebagainya, ternyata kita dalam kondisi berjanabah,
dan subuh sudah masuk, bolehkah kita bertayamum saja tanpa mandi? Boleh tak? Nah, inilah tayamum. Wudu tidak bisa. Ada air, ada yang janabah, mesti dia mandi. Tidak ya bisa sekadar berwudu saja langsung dia sholat subuh, tidak bisa, tidak ada air. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sama sekali tidak ada air atau ada udzur syar'i sehingga terhalang untuk menggunakan air, dengan tayamum sudah bisa mewakili berwudu dan mandi janabah. Nah, inilah kehebatan daripada tayamum, dan ini merupakan rukhsatun minallah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-din yusr, agama Islam ini kata Nabi agama yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Ambil kemudahannya, jangan kalian persulit diri kalian. Jadi kalau ada mengatakan Ustaz, agama Islam ini berat Pak Ustaz menyampaikan, bukan syariat Allah yang berat, tapi hatimu yang terbuka untuk agama Allah saja. Hatimu kau itu belum lagi luas, terbuka, tunduk terhadap syariat Allah, itu saja. Agama Allah sudah Allah mudahkan, syariat Allah sudah Allah mudahkan. Hatimu saja yang masih tertutup saja. Ya, nah, inilah tayamum. Apa tayamum itu? Lawatan al-qasd. Nah, ini tayamum itu secara bahasa adalah menuju al-qasd. Ya, al-qasd sesuai di dalam panduan kita. Wa syar'an huwa mas'ul wajhi wal yadaini bis-sa'id at-tayyib ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadah tayamum. Huwa mas'ul wajhi. Mana mas'ul? Masa itu mengusap wajah wal yadaini, nah, dan kedua tangan kita. Nanti kita bahas. Ya, dan ini maksudnya sampai di mana kefiyahnya? Apakah sampai disipu seperti kita wudu atau cuma hanya sampai di kafen saja? Nah, nanti ada pembahasannya. Bisa'id tayyib, dengan sa'id. Apa sa'id itu? Sa'id itu debu, al-tayyib yang suci. Nah, mesti yang suci debunya. Tapi kalau debu di situ ada bekas tai kucing, ya, atau bekas kencing, jangan itu diambil. Nah, debu yang suci. Ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang khusus. Ini yang perlu disbawahi. Ta'abbudan lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Sama yang kemarin mandi juga ya. Semua kita mandi setiap hari. Ya, tapi mana yang ibadah itu Ustaz? Ta'abbudan lillahi ta'ala. Mandinya untuk dia ibadah pada Allah, itu yang dihitung dengan mandi yang dimaksud dalam fikih. Ya, mandi bukan untuk hanya sekadar bersih-bersih saja, tapi mandi memang karena kita ada janabah sehingga kita mesti membersihkan diri kita. Apa hukum tayamum? Hukumnya ikhwana azallah at-tayammum masyru'un. Ibadah tayamum ini masyru'un, disyariatkan. Wa huwa rukhsatun min Allah 'azza wa jalla li'ibadihi. Ibadah tayamum ini salah satu rukhsah dari Allah. Rukhsah itu ya keringanan. Agama Allah ini kan tidak sulit. Ketika kita terbentur oleh sesuatu, Allah kasih jalan yang lain.
Ini rukhsah namanya. Apa dalilnya? Ini suratul Maidah ayat 6. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum bil ka'bayn. Wa kuntum junuban fatahharu wa kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini ayatnya panjang, suratul Maidah ayat 6. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama itu kalau kalian pengen salat ya berwuduk dulu. Maka dikatakan faghsilu wujuhakum, ini berwuduk ini ya. Cucilah muka kalian, kedua tangan kalian sampai ke siku, basuhlah kepala kalian dan kaki kalian sampai ka'bayn. Ka'bayn itu kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian dalam kondisi janabah maka bersucilah, mandi janabah namanya. Wa in kuntum marḍā, jika kalian sakit atau safar atau kalian setelah buang air besar atau kalian menggauli istri kalian falam tajidu ma'an, ternyata tidak ada air, terus gimana? Allah berikan penggantinya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini penggantinya. Allah mengatakan bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, kata Allah, usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian dari itu, dari debu itu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti ini? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Allah tidak ingin kesulitan. Allah yang pengen mudah-mudahan untuk kalian. Ya, walakin yuridu litahhirakum. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Inilah ikhwan, ya, dalil disyariatkannya tayammum apabila ada uzurnya. Tapi kalau ada air dan mampu untuk memakainya tidak sah tayammum. Tayammum itu ketika tidak ada air atau ada air tetapi ada uzur syar'i terhalang untuk memakainya, maka barulah diperbolehkan. Ya, seperti sakit, ya, atau mungkin cuaca yang terlalu dingin. Kalau seandainya dia pakai air itu mungkin datang nanti suatu mudarat, maka boleh digantikan dengan air. Atau dalam kondisi safar misalnya, seperti di pesawat, ya, pesawat itu kalau yang Airbus itu mungkin sampai 400-500 orang. Persediaan air di pesawat itu kan sedikit, sempat berubah habis air pesawat itu kan. Nah, makanya biasanya dari awak pesawat itu memberikan arahan, telah masuk waktu sholat, bagi bapak ibu yang ingin sholat silakan bertayamum. Boleh. Apa cara Ustaz? Ledobu di pesawatnya ada. Kan itu orang lewat-lewat itu ada gang itu kan sepatu terompah kita itu kan ada debunya itu. Nah, langsunglah dipukulkanlah kedua telapak tangan kita di dekat yang jalan lewat-lewat itu di gang itu, nah cukup itu. Dan kita bertayamum salat. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi SAW di halaman 32, tengok.
Waliqauli sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu thayyibu kafika wa in lam tajid al-ma'a 'ashra hijajin fa idza wajadta al-ma'a fa amissahu basharataka. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Ini hadisnya, debu yang suci kafika, kata Nabi SAW, cukup untukmu. Wa illam tajidil ma'a asyra hijajin, sekalipun engkau tidak menemukan air 10 tahun, engkau tayamum boleh, tidak apa-apa, walaupun 10 tahun kata Nabi. Tapi apabila engkau sudah menemukan air, fa'amissahu basyarataka, tidak boleh lagi, berarti batal tayamumnya, mesti berwudu setelah itu. Dan hadis lain menyebutkan, telah dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud dan alat menyucikan, masjidan mutahhara. Nah, inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ijma' para ahli ilmi, para ulama, disyariatkannya tayamum apabila syarat dan sebabnya terpenuhi, maka dibolehkan. Ya, dan dikatakan wa annam qa'imun maqam at-taharati bil ma'. Tayamum ini pengganti dari air. Setiap apa yang diperbolehkan oleh wudu, maka diperbolehkan juga dengan bertayamum. Nah, seperti itu. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, ikhwan a'azakumullah, masih di halaman 32. Syurutut tayammumi wal asbabul mubihatu lahu. Syarat dan sebab diperbolehkan bertayamum. Tapi perhatikan ikhwan a'azakumullah, dalam kitab ini yubahu tayammum indal ajzi an isti'malil ma' imma li faqdihi aw li khawfi ad-darari min isti'malihi li maradin fil jismi aw shiddati burdin atau baradin. Apa artinya itu? Diperbolehkan bertayamum itu ketika tidak bisa memakai air. Tidak bisa memakai air, tidak ada air. Apakah itu memang airnya kering atau karena khawatir kalau memakai air nanti mendatangkan mudarat? Sakit kan, dan juga sakit itu tidak boleh kena air kan. Nah, kalau kena air tambah dia. Atau cuaca yang dingin sekali, dingin, kalau nyentuh air saja menggigil kita misalnya, nah, boleh tayamum gitu, walaupun air ada. Nah, maka dikatakan indal ajzi an istiqmal ma', ketika tidak bisa menggunakan air walaupun air ada. Maka ketika saat itulah ikhwan a'azakumullah boleh bersuci dengan cara bertayamum. Nah, ini hadisnya, hadis Imran bin Husain. Alaika bisa'id tayyib fa innahu yakfika. Hendaklah engkau memakai debu yang suci dan itu semua sudah cukup untukmu. Halaman berikutnya halaman 33. Perhatikan. Wa yasihhu tayammum bi syurutil atiyah. Tayamum itu baru dia sah dengan beberapa syarat sebagai berikut. Silakan catat. Yang pertama, an-niyah. Jelasin. Niat. Yang kedua, al-Islam. Islam. Yang ketiga, al-aqlu. Berakal. Yang keempat, at-tamyiz. Tamyiz itu apa? Yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Dia ada anak-anak itu, ya, yang sebelum dia balik, di antara mereka itu sudah bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk. Berarti utamanya adalah mumayyiz nama atau mumayyaz. Ada juga yang sebelum dia balik dia tidak tahu.
Nggak tahu dia beda coklat dan tai kambing gitu. Tai kambing dimakan juga sama dia. Nah, itu namanya belum lagi mumayyiz namanya. Ya. Yang kelima, ta'atur isti'malil ma' imma li'adamihi. Syarat yang sahnya yang kelima adalah memang ada uzur di dalam memakai air. Apakah itu air tidak ada atau tadi sakit itu atau safar, ya maka diperbolehkan. Yang penting pokoknya uzur syar'i, sakit, ya atau dia safar dan lain sebagainya. Ya, ini ada riwayat ikhwana azakumullah di bawah. Ini hadis yang pernah saya ceritakan. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahib Syujah, yang mana sahabat ini terluka kepala dia kena perang atau gimana itu ya. Jadi apa? Ketika itu dia bertanya pada kawannya, wahai sahabat, anak ini kepala saya luka ini gitu. Sepertinya saya tidak bisa pakai air. Oh, tidak bisa, kata kawannya. Kamu harus berwudu, ada air katanya. Nah, itu jawaban kawannya. Oh ya juga ya, berwudulah sahabat ini. Qadarallah tuwfiya, meninggal ya. Sampailah berita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi marah. Ya, saking marah Nabi, apa kata Nabi? Qatalahumullah. Sungguh mereka ini sudah membunuh sahabatnya, celaka kalian. Nah itu saking marahnya Nabi. Ya, halan sa'alu idza lam ya'lamu inna ma syifa'u su'al. Apa kata Nabi? Tidak bisa kalian bertanya kepada ahli ilmu. Bertanyalah, jangan sama fatwa saja gitu. Nah, seperti itu. Idza lam ya'lamu, apabila mereka itu tidak tahu, jangan sembarang-sembarang memberikan fatwa. Berujung apa? Berujung kan kematian. Padahal boleh tidak itu bertayamum? Boleh. Karena itu ada daruri sifatnya. Boleh. Nah, cuma sahabat ini karena dia dalam anggapan dia itu kalau mau sholat mesti berwudu, tidak ada penggantinya. Nah, dibilang kan harus pakai wudu, tidak boleh. Tidak, dia meninggal. Karena dia mengatakan innama syifa'u aini as-su'al. Ya sungguhnya obatnya bodoh itu batanyo, kata Nabi. Batanyo, ya enggak? Kalau kita tidak tahu, jangan sok tahu. Fatal akibatnya. Bilang saja, Allahu a'lam, anda tahu. Ayo kita tanya sama ustaz, kita tanya sama ulama ini. Nah, itu baru. Ini udah nggak tahu, sok tahu lagi. Ya kan? Apa ujungnya fatal akibatnya. Nah, ini riwayatnya ikhwana azakumullah. Maka berdasarkan hadis ini, adapun air tetapi kita ada uzur syar'i tidak bisa memakainya, tetap boleh bertayamum. Boleh bertayamum, tidak apa-apa. Baik, ya itu juga, ini juga dalam hadis Umar bin As. Ya, di halaman 33 di bawah hadis tersebut katakan annahu lamma bu'itsa fi ghazwati dzati salasil, bahwasanya Umar bin As ya ketika beliau diutus di dalam perang Salasil namanya, qala ihtalamtu fi lailah, saya pun mimpi di malam hari, baridah syadidah al-bar, mimpi di malam hari yang cuacanya dahsyat sekali. Mungkin sudah berapa derajat Celcius itu yang sudah, pokoknya mungkin udah mau turun salju lah, dingin sekali katanya. Ya, kemudian apa? Kalau saya mandi katanya, saya bisa-bisa mati gitu. Nah, itu ya. Ya, nah, bisa saya mati gitu. Fatayammamtu wa shallaitu bi ashabi salat subhi, gitu ya. Maka saya pun ngambil inisiatif untuk bertayamum dan saya pun salat bersama sahabat-sahabatku salat subuh.
Selesai. Ada air kan, tapi apakah dia bisa memakainya? Tidak bisa. Nah, maka uzurnya ya al-ajzu an isti'mal ma. Tidak bisa memakai air saja. Baik ya. Kemudian syarat yang keenam adalah ayyakuna tayammumu bi turabin tahurin. Ya, ghairi najisin. Hendaklah tayamum itu dengan debu yang suci. Kalau debunya itu ternyata ada najisnya, ya tidak boleh. Ya, terlihat di situ sudah nampak bekas-bekas tai kucing. Oh, inilah Pak Ustaz, bagus untuk tayamum gitu kan. Karena itu najis kan. Nah, atau apa? Atau di situ masih terlihat bekas air kencing, ada kencing di situ kan. Nah, di situ kita tayamum, maka tidak boleh. Pastikan debu yang kita pakai itu debu yang tahur, yang suci. Nah, selesai itu ikhwan azakumullah. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, mubtilatut tayammum di halaman 34. Tengok. Apa saja yang bisa membatalkan tayammum? Ada. Seperti wudu juga. Wudu bisa batal enggak? Bisa. Sama tayammum. Nah, baik. Apa saja yang membatalkan tayammum? Berarti di sini katakan wa mubtilatu salah satu pembatal dari tayammum itu ada 3. Yang pertama, yubtilu tayammum an hadatsin asghar bi mubtilatil wudu. Wal hadatsin akbar bi mujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifasin. Ini yang pertama ikhwan, yang bisa dan dapat membatalkan tayammum segala yang membatalkan wudu. Itu saja. Apa saja yang membatalkan wudu berarti itu juga bisa membatalkan tayammum. Kenapa demikian? Li'anna tayammuma badalun 'anil wudu. Karena tayammum itu adalah pengganti wudu, kan sama itu. Jadi segala sesuatu yang bisa membatalkan wudu berarti sama juga bisa membatalkan tayammum. Apa contohnya? Keluarnya sesuatu najis dari 2 jalan. Apakah itu dari kubur kita atau dubur kita? Yang penting batal wudu kita. Nanti cek lagi ke belakang. Mubtilatul wudu, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu apa saja berlakulah di tayammum ini. Nah, yang kedua, wujudul ma'i. Ini kedua. Ketika ditemukan air, batal ya. Misalnya kita lagi tayamum di rumah misalnya. Pas kita mau ke masjid dan lobek, nah gimana? Batal tayamumnya, ya harus duduk lagi. Nah, air sudah ada. Nah, itu namanya wujudul ma'i. Ya, seperti itu. Yang ketiga, pembatal tayammum adalah zawalul udhr alladhi min ajrihi syur'at tayammum min maradin aw nahwihi. Hilangnya uzur dengan sebab itu diperbolehkan tayammum. Seperti sakit tadi itu. Kalau sudah sembuh penyakitnya, kata dokter, udah boleh kok pakai air, nah, maka tidak boleh lagi tayammum. Safar misalnya, sudah mendarat pesawatnya, tidak boleh tayammum lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada 3, saya ulangi. Pembatal tayammum ada 3. Yang pertama, segala sesuatu yang bisa membatalkan wudu berlaku di dalam perkara yang membatalkan tayammum. Kedua, adanya air.
Ketiga, hilangnya sebab atau uzur yang dengannya itu diperbolehkan tayamum. Ketika sudah hilang, maka tidak lagi berlaku tayamum. Yang terakhir, ikhwan azakumullah, sifatut tayammumi. Sifat kaifiyah tayamum. Bagaimana caranya? Simple sekali, mudah. Ini agama Allah ini luar biasa mudah. Wa kaifiyatuhu, perhatikan di halaman 34. An yanwiya, ini pertama, jelas itu. Berniat dulu, dah hatinya mempertayamum. Summa yusammiya, baca basmalah, bismillah. Wa yadribal arda biyadaihi darbatan wahidatan. Summa yanfakhahuma, dia memukulkan kedua telapak tangannya darbatan wahidah. Berapa itu? Sekali aja, ini kan. Pukulkanlah ya ke debu itu, darbatan wahidah. Terus apa lagi? Summa yanfakhahuma, dia hembus atau dia gini kan boleh juga, enggak apa-apa. Atau boleh juga, keduanya boleh. Au yunfidahuma, boleh dihembus atau diginikan. Ya boleh. Summa yamsaha bihima wajhahu wa yadayhi ila rusghaini. Nah, ini dia. Kemudian dia usapkan di wajahnya. Wajah kita seperti kita wudu juga. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yadayhi, dan kedua tangan sampai di mana? Ila rusghaini, itu ini dah pergelangan. Nah, itu bedanya dengan berwudu. Wudu sampai ini apa namanya ini? Siku. Kalau tayamum sampai rusghaini namanya. Rusghaini ini pergelangan tangan. Ini kemudahan dari Allah. Li hadis Ammar wa fi at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Ini ada riwayatnya. Tayamum itu hanya satu pukulan saja untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ya, boleh Ustaz kalau kami pakai 2 kali pukulan, boleh. Ada juga yang para ulama kita berpendapat seperti itu. Jadi sekali pukul untuk tangan, untuk wajah saja. Yang kedua untuk tangan. Kedua-duanya boleh, tidak apa-apa. Kalau mau simpan lagi, ya itu sekali pukul saja. Pukul, kemudian agak diusap sedikit wajah kita, telapak tangan sampai pergelangan, cukup. Selesai itu. Nah, ini ikhwan azakumullah. Ya kaifiyah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.